Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin aku Sherin Salsabil Naja dari kelas MBSD dengan NIM 20240501033131. Di video kali ini aku bakal bawain materi dengan judul Laporan Keuangan. Jadi buat kalian yang penasaran atau pengen tahu lebih dalam soal topik ini, tonton sampai habis ya. Teman-teman tahu nggak sih laporan keuangan itu apa? Nah, laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Jadi teman-teman, laporan ini tuh wajib banget dibuat oleh setiap perusahaan, baik yang kecil maupun yang besar, sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemilik, investor, kreditor, pemerintah, dan juga masyarakat. Terus tujuan utama laporan keuangan apa? Jadi tujuan utama laporan keuangan itu yang pertama untuk menunjukkan posisi keuangan perusahaan seperti aset, kewajiban, dan juga modal. Nah, yang kedua untuk menjelaskan kinerja perusahaan seperti laba atau rugi selama periode tertentu. Dan yang ketiga menjadi dasar pengambilan keputusan ekonomi, misalnya untuk investasi atau pembelian saham. Nah teman-teman, sekarang kita masuk di pembahasan macam-macam laporan keuangan. Yang pertama ada neraca atau biasa disebut dengan balance sheet. Nah, neraca ini menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Neraca ini menggambarkan 3 unsur utama. Yang pertama ada aset, ada kewajiban, dan juga modal. Nah, untuk menghitung neraca ini ada rumusnya teman-teman, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Yang kedua ada laporan laba rugi atau biasa disebut dengan income statement. Nah, laporan laba rugi ini berisi informasi tentang pendapatan dan beban perusahaan selama periode tertentu. Tujuannya untuk mengetahui apakah perusahaan memperoleh laba atau profit atau mengalami rugi atau loss. Nah, isi utama laporan laba rugi itu ada 3. Yang pertama pendapatan, yang kedua beban, dan yang ketiga laba atau rugi bersih. Ada juga nih rumusnya teman-teman, yaitu laba atau rugi bersih sama dengan total pendapatan dan dikurangi dengan total beban. Yang ketiga ada laporan perubahan modal. Laporan ini menunjukkan perubahan modal perusahaan selama satu periode akuntansi. Nah, perubahan tersebut bisa disebabkan dengan beberapa hal, yaitu dengan penambahan modal dari pemilik, laba bersih yang dihasilkan perusahaan, pengambilan pribadi oleh pemilik atau prive, dan kerugian selama periode berjalan. Nah, untuk menghitung laporan perubahan modal, kita juga punya rumusnya teman-teman, yaitu modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba bersih dikurangi dengan prive. Yang keempat, ada laporan arus kas. Laporan arus kas ini menjelaskan pergerakan uang masuk dan keluar dari perusahaan selama satu periode. Laporan ini dibagi menjadi 3 aktivitas utama. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Dan yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Dan yang kelima, ada catatan atas laporan keuangan atau biasa disingkat dengan CALK. Nah, catatan ini berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih detail tentang angka-angka yang tercantum dalam laporan keuangan utama. Misalnya, metode akuntansi yang digunakan, terus rincian aset tetap dan penyusutannya, dan informasi tambahan seperti komitmen, kontingensi, atau kebijakan keuangan. Nah teman-teman, sekarang kita masuk di pembahasan tentang data laporan keuangan. Jadi, data dalam laporan keuangan itu disusun dari 3 unsur utama, yaitu yang pertama, fakta yang telah dicatat. Nah, data nyata seperti transaksi dan catatan keuangan perusahaan. Yang kedua, ada prinsip dan kebiasaan akuntansi. Nah, aturan dan standar akuntansi yang digunakan dalam pencatatan. Yang ketiga, ada pendapatan pribadi. Jadi, dipertimbangkan nih atau penilaian subjektif dari pihak yang menyusun laporan, misalnya dalam pemerkiraan nilai aset atau beban.
Jadi kesimpulannya, laporan keuangan ini bukan hanya berisi tentang angka, tapi juga mencerminkan penerapan prinsip dan penilaian profesional oleh akuntan. Nah, kita masuk di slide selanjutnya, yaitu pengertian analisis laporan keuangan. Jadi, analisis laporan keuangan dilakukan setelah laporan keuangan selesai disusun nih. Tujuannya untuk menilai kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya dengan melihat beberapa hal, yaitu aset atau kekayaan, kewajiban atau utang, dan modal atau ekuitas. Jadi kesimpulannya, analisis ini membantu mengetahui seberapa sehat sih keuangan perusahaan dan bagaimana posisi keuangannya secara menyeluruh. Nah, teman-teman, itu dia pembahasan kita tentang analisis laporan keuangan. Semoga teman-teman semua makin paham. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tetap semangat belajar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.